Kembali lagi di channel YouTube saya, Monici Kusnadewi. Saya mahasiswa dari STIE Binatang Tebing Tinggi dengan nomor NPM 20110255. Di sini saya akan membuat cara pembuatan penyajian data dalam histogram, poligon, frekuensi, dan objek. Untuk membuat data-data tersebut, kita memerlukan data-data seperti panjang kelas, banyaknya kelas, terus nilai tertinggi, nilai terendah, dan lain sebagainya, hingga interval dan frekuensinya juga. Oke, yang pertama kita akan mencari banyak data. Banyak data di sini disimbolkan dengan N, di mana rumus banyak data yaitu sama dengan klik saja 2 kali, baru kita blok seluruh data, lalu enter. Selanjutnya max. Max ini yaitu nilai tertinggi. Rumus max sama dengan max. Ini dia, 2 kali. Langsung kita blok seluruhnya, enter. Kemudian min itu nilai terendah. Nilai terendah dari data-data biji semangka ini. Dengan rumus sama dengan min. Kita blok seluruhnya. Lalu range ini yaitu jangkauan, di mana jangkauan diperoleh dari data terbesar dikurang data terkecil. Itu sama dengan data terbesar yaitu max kita masukkan, lalu dikurang data terkecil, enter. Kemudian K, apa itu K? K itu yaitu banyak kelas. Menurut aturan Sutcliffe, K ini memiliki rumus yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dalam Excel ini yaitu bintang log n. Masukkan nilai n-nya, lalu tuliskan saja. Kemudian P itu yaitu panjang kelas. Panjang kelas diperoleh dari range dibagi banyak kelas. Berarti range dibagi dengan banyak kelas. Masukkan range-nya, lalu dibagi banyak kelas. Oke, untuk K dan P kita bulatkan saja, 7,6 menjadi 8, 6,57 menjadi 7. Kemudian kita membuat interval. Untuk pembuatan interval yaitu dengan rumus nilai terendah ditambah panjang kelas. Yang pertama kita tulis dulu nilai terendahnya 230. Selanjutnya di bawahnya kita tambahkan nilai 230 ini ditambah panjang kelas. Sama dengan 30 ditambah kelas. Oke. Selanjutnya seperti itu sampai 8 kelas. Selanjutnya kita akan membuat interval tepi atas, di mana interval tepi atas memiliki rumus menggunakan interval tepi bawah. Ya, seperti sama dengan masukkan interval tepi bawah yang kedua, lalu dikurang 1. Selanjutnya untuk mempersingkat kita akan tarik saja, mempermudah juga ya. Oke. Dan di sini saya membuat 9 kelas untuk jaga-jaga karena setiap terakhir akan memiliki minus atau nantinya error di sininya. Kita ingat saja ini 285. Kita hapus saja. Jadi sini tadi 285.
Selanjutnya kita membuat frekuensi, di mana frekuensi ini menggunakan rumus yang sudah ada di menu Excel tersebut. Frekuensi ini bisa kita cari secara singkat juga, kita blok saja semuanya data yang ingin diisi, lalu kita sama dengan frekuensi, klik 2 kali, lalu masukkan data array. Apa yang data array? Data array yaitu data-data biji semangka ini atau data-data yang kita buat ya. Kita blok saja, tahan sih baru, kita enter. Sorry, kita bloknya dulu, baru titik 2. Langsung kita masukkan interval tepi atas. Ya. Selanjutnya kita Ctrl Shift Enter. Oke. Frekuensi di sini yaitu 230 sampai 236 ada 21, 237 sampai 243 ada 18 dan seterusnya. Frekuensi ini, hasil semua frekuensi ini harus sama dengan banyaknya data di N. Untuk membuktikannya, kita jumlahkan saja seluruh frekuensi ini yang atas. Oke. Ternyata sama nilai N-nya dengan frekuensi yaitu 100. Berarti data frekuensi dan interval ini benar. Baiklah, selanjutnya kita akan membuktikan frekuensi ini benar, yaitu dengan cara kita menghitung data-data biji semangka ini benar atau tidak. 230 sampai 236 ada 21 data. Itu kita blok seluruh data. Kemudian kita pilih conditional formatting, lalu manage rulers, kemudian new rulers, dan kita pilih format only cell content. Lalu kita masukkan datanya. Yang pertama 230 sampai dengan 236. Format, kemudian pilih warna kuning saja. Oke lagi dan apply, kemudian oke. Ternyata interval frekuensi dari interval 230 sampai 236 ada 21. Coba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21. Ternyata benar frekuensi dari 230 sampai 236 adalah 21. Oke, baiklah, kita sekarang akan membuat nilai tengah dari data-data interval. Buat nilai tengah. Nilai tengah ini selalu disimbolkan dengan XI. Oke. Nilai tengah memiliki rumus di mana batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Langsung saja kita aplikasikan, sama dengan buka kurung, batas bawah ditambah batas atas, tutup kurung, kemudian dibagi 2. Enter. Jadi, nilai tengah dari interval 230 sampai 236 yaitu 233. Selanjutnya kita tarik aja ke bawah. Inilah data nilai tengah dari interval ini. Oke. Kemudian kita mencari frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini selalu disimbolkan dengan persentase. Oke, jadi persentase. Sebelum kita membuat nilai frekuensi relatif ini, ada baiknya kita membuat frekuensi ini diubah jadi bentuk persentase. Itu kita blok dulu ya, lalu kita pilih persentasenya. Oke. Selanjutnya, frekuensi relatif ini memiliki rumus.
frekuensi kelas dibagi total frekuensi, lalu dikali 100%. Dalam Excel mudah saja, kita pilih Shift, lalu kita pilih sama dengan aja ya. Kemudian frekuensinya ini, selanjutnya dibagi total. Total frekuensi ini ada 100 yang diambil dari N, nilai N. Ya, 100. Kita tulis aja 100. Kemudian kita kali, ingat kali dalam Excel yaitu bintang, kali 100%. Enter. Oke, secara otomatis presentasinya muncul. Lalu kita tarik aja ke bawah sampai habis. Untuk menentukan frekuensi relatif ini benar, kita akan menjumlahkan seluruh frekuensi relatif ini. Jika seluruh frekuensi relatif ini bertotal 100%, maka frekuensi relatif ini benar. Kita jumlahkan. Oke, ternyata benar, frekuensi relatif ini berjumlah 100%. Baiklah, kita akan membuat histogram, poligon frekuensi, dan orbit. Yang pertama kita akan membuat histogram. Pembuatan histogram kita merupakan interval gabungan dari interval tepi atas dan tepi bawah. Kita blok dulu frekuensi ini untuk menambah kolom, kemudian insert. Lalu kita tulis interval. Selanjutnya, kita memiliki rumus untuk interval ini sama dengan concatenate. Kemudian kita klik, lalu kita masukkan data tepi bawah. Selanjutnya titik 2, tanda kurang, lalu tepi atas. Kemudian enter. Dan kita tarik saja ke bawah. Dan inilah interval yang akan kita pakai untuk pembuatan histogram. Untuk membuat histogram, kita blok interval dan frekuensi ini. Kemudian kita pilih insert, lalu kolom. Kita pilih. Selanjutnya inilah diagram histogramnya. Untuk menghilangkan garis-garis yang ada di dalam diagram ini, kita klik saja garisnya sampai muncul tanda titik ini, kemudian backtick kita hapus. Selanjutnya untuk menggabungkan histogram diagram-diagram histogram ini, kita akan klik kanan, kemudian format data series. Gap width-nya kita kosongkan saja. Secara otomatis dia akan tergabung. Namun untuk memisahkan diagram satu dengan diagram lain, kita akan membuat garis-garis ini berwarna. Jadi kita pilih border color, kemudian solid line. Kita pilih warna yang terang, kalau saya pilih warna putih saja. Kemudian kita close. Oke, inilah diagramnya. Untuk menambah judul, di menu Excel saya menggunakan layout. Kemudian kita pilih chart title, lalu above chart, dan akan muncul seperti ini. Kita klik saja dan kita hapus, kita ganti dengan judul yang kita mau. Kalau saya itu data. Oke, inilah diagram histogram yang terdapat dalam data biji benih semangka. Oke, selanjutnya untuk pembuatan poligon frekuensi, kita menggunakan data histogram ini dengan cara kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih select data. Selanjutnya kita add, dan garis lainnya kita isi dengan interval. Kita tahan, lalu kita blok, kemudian series value-nya kita hapus dan kita masukkan frekuensi. Lalu kita oke-kan saja, oke lagi. Dan inilah data biji benih semangkanya. Kemudian ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Untuk
supaya besar ya. Kemudian untuk membuat poligon frekuensinya, kita klik saja ini tabel yang warna merah ini, kita klik, baru kita pilih change series chart type, kemudian kita pilih line, pilih tadi, kemudian oke. Inilah poligon frekuensi dari data biji benih semangka. Oke, sudah selesai histogram dan poligon frekuensinya. Selanjutnya, kita akan membuat diagram OGIF-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat diagram OGIF. Diagram OGIF itu memerlukan interval bawah kelas dan frekuensi. Sebelumnya, kita akan memblok interval bawah kelasnya, lalu kita copy. Kita pindahkan ke paste value agar jika dipindahkan tidak berpengaruh dengan nilai yang lain. Kemudian frekuensinya juga begitu. Sekarang kita akan membuat frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari, untuk awal kita bikin 0 saja. Kemudian untuk yang kedua, kita isi dengan frekuensi kelas ditambah dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kelas ditambah frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, selanjutnya kita tarik ke bawah. Untuk membuktikan frekuensi kumulatif kurang dari ini benar, maka nilai akhirnya harus sama dengan nilai terakhir frekuensi kelas. Kemudian kita akan membuat frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk pembuatan frekuensi kumulatif lebih dari, kita akan ngeblok batas bawah kelas dan frekuensi kelas juga. Kita paste value dulu. Biar tidak hilang. Dan ini kita isi dengan frekuensi. Selanjutnya, untuk frekuensi kumulatif lebih dari, yang pertama kita buat pertama di sini tuh nilai akhir dari frekuensi. Nilai akhir frekuensi yaitu 100, kita buat 100. Dan untuk yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari ini dikurang dengan frekuensi kelas. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari dikurang dengan frekuensi kelas. Oke, sama seperti tadi, kita turunkan saja. Untuk memastikan frekuensi kumulatif lebih dari ini benar, nilai terakhirnya haruslah 0. Kemudian, setelah kita isi semua ini, kita akan membuat diagram OGIF-nya dengan cara kita hapus dulu frekuensi kelasnya. Namun, sebelum menghapus frekuensi kelasnya, kita harus
data-data ini di paste value, yaitu dengan kita copy, lalu kita taruh kursor kita di kolom pertama, selanjutnya kita paste value agar tidak berpengaruh dengan data-data lainnya. Setelah itu baru kita hapus frekuensi kelas. Kemudian batas frekuensi kumulatif lebih dari seperti itu juga kita blok dulu, kita copy, lalu kita paste value, kemudian kita hapus frekuensi kelasnya. Oke, setelah ini kita akan membuat batas diagram frekuensi menggunakan alif. Pertama kita blok dulu batas bawah dan frekuensi kumulatif kurang dari, karena kita membuat objek dari frekuensi kumulatif kurang dari dahulu. Lalu kita pilih insert, kemudian kita pilih line, pilih saja, inilah dia. Namun untuk frekuensi kumulatif kurang dari seharusnya cuma ada satu garis. Untuk merubah ini kita akan ke kanan, kemudian kita select data, dan batas bawah kelasnya ini kita hapus aja. Dan inilah dia frekuensi kumulatif kurang darinya. Kemudian untuk pembuatan frekuensi kumulatif lebih dari, kita gabungkan saja dengan frekuensi kumulatif kurang dari dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih select data, selanjutnya kita pilih add, kita tambahkan ini series name-nya frekuensi kumulatif lebih dari, dan series value-nya data dari frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Selanjutnya, jika frekuensi kumulatif lebih dari, maka kalau biji benih kan sebenarnya dia harus 120 itu kan 200 dan lain sebagainya. Jadi untuk mengubah ini semua kita ubah di edit. Selanjutnya kita masukkan batas bawahnya, lalu kita oke-kan. Oke. Inilah dia diagram objek dari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk menambahkan data-data di dalam diagram objek ini, kita memerlukan seperti angka di dalam garis-garis ini. Untuk angka ini kita akan mengubahnya dengan cara kita pilih layout, kemudian kita pilih data label, kemudian kita pilih above, dan secara otomatis akan keluar nomor atau angka-angka yang menunjukkan berapakah data tersebut. Selanjutnya kita akan membuat judul atasnya. Di sini kita buat juga pertama di layout, kemudian kita buat chart title, kemudian above chart. Kita buat di sini aja. Kita ubah di sini. Data objek dari biji benih semangka. Oke, inilah data objek dari biji benih